mulai hari Sabtu pagi jam 5 sampai sana itu berhubung yang dua teman itu pelanggannya pelan-pelan sampai jam 10. Kurang lebih 20 orang. Kalau misal kita salah jalan itu nanti akibatnya gimana? Ya muter-muter tok. Kayak kehilangan jejak. Harus ngomong yang baik-baik. Gak punya perasaan yang baik-baik. Hitam ya. Masih jauh nggak ya? Kakiku sudah terasa pegal, tapi aku harus tetap semangat biar bisa segera sampai di puncak Intro Kilo. Yuk lanjut lagi, semangat! Satria Manggung, Paguyuban Pelestari Budaya Aksara Jawa Jatim. Ini tempat apa ya? Pos 3. Habis ini lanjut pos 4. Semangat. Perjalanan masih jauh. Karena itu, aku harus tetap semangat. Saya ya isi perjalanan kayak gini lah dulu.
selalu muncak, tapi ada tujuan gitu loh Mas. Semua tujuan saya ini yang ini, ada tujuannya itu yang lain, sama teman-teman ini, saudara-saudara ini ada tersendiri-sendiri gitu loh, tujuannya tersendiri-sendiri ke sini. Ya nanti sampai ke atas itu ya kan banyak, minta doanya. Nama saya Muhammad Yahya, Kecamatan Sukorejo, asalnya dari Desa Wonokerto. Kan ini kan yang kabul ya. Jadi permintaan itu banyaknya terkabul kan gitu. Ya sering gitu. Mohon izin Bapak untuk Ya. memperkenalkan Bapak, Ya. nama Bapak, Ya. dan sebagai apa Bapak di sini. Ya, kenalkan nama saya Satip dari Dusun Budean, Kelurahan Bayurejo. Adapun saya di sini sebagai pertama punya pondok untuk menyediakan orang menginap. Nah, yang kedua saya sebagai juru rawat. Juru rawat itu ialah merawat situs-situs yang berada di sini. Itu Rahayu Sabgung ing dumadi. Dalam kesempatan sore hari ini saya akan membeberkan asal usul dari Eyang Satrio Manggung. Eyang Satrio Manggung pada zaman dahulu itu kalau orang tua kita memberi nasihat kepada anak cucunya itu dengan cara bernyanyi atau menembang kalau istilah orang Jawa. Nah, bernyanyi atau menembang itu suaranya menggemah atau mengemuntang, sehingga suara itu menggema sampai jauh, sehingga orang yang mendengarkan itu kok seperti orang di panggung sih gitu. Jadi makanya dinamakan Eyang Satrio Manggung itu tadi. Lah, kalau diartikan Eyang Satrio Manggung itu Satrio Manggung. Kalau ingin jadi satrio, kalau ingin menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa, harus sering-sering manggung. Istilah manggung itu kalau orang Jawa sering-sering topo. Nah, contohnya ya, tadi saya katakan harus sering-sering sowan ke tempat peninggalan para leluhur kita, contohnya yaitu di Pertapan Indrokilo ini. Nah, kenapa dinamakan Pertapan Indrokilo? Pertapan itu adalah tempatnya orang bertapa, tempatnya orang meminta atau menyuwun, memohon, mengabdi, bertaubat kalau cara Islam. Nah, adapun situs-situs yang berada di sini itu ialah di sini itu ada contohnya Eyang Kabul Sri Menganti. Lah, kenapa dinamakan Eyang Kabul? Nah, karena Eyang Kabul itu adalah Eyang Semar atau Eyang Pikulun Bathara Ismaya. Nah, kenapa kok dinamakan Eyang Kabul? Karena Eyang Semar itu merupakan salah satu panutan, sehingga dia yang mengelantarkan kepada Tuhan untuk mengabulkan seluruh hajatan atau permintaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa itu tadi. Makanya dinamakan Eyang Kabul itu tadi. Secara langsung kenapa dinamakan Sri Menganti? Ialah menanti semua orang untuk berkunjung ke sini, supaya semua orang itu berkunjung ke sini. Itu tadi dinamakan, kenapa dinamakan Eyang Kabul Sri Menganti itu tadi. Eyang Bakal Mintorogo, Eyang Panji Saputra, Eyang Dewi Suprobo, Eyang Munisari, dan Eyang Celeng Serembi. Dan itu pun kalau kita pelajari semua tempat dan semua nama itu ada makna tertentu. Kemudian sudah berapa lama Bapak menjadi juru rawat di petilasan ini? Saya menjadi juru rawat di sini itu sekitar 5 tahun lah, sekitar 5 tahun di sini. Kemudian apakah susah menjadi juru rawat di sini?
susah banget. Nah, kalau menjadi jururawat di sini itu dikatakan susah ya enggak, dikatakan enggak ya susah. Karena setiap pengunjung itu lain orang, lain karakter. Ada yang bisa diajak kerjasama, ada juga yang nggak bisa diajak kerjasama. Contohnya masalah sampah. Kadang kan lain orang, ada yang sampahnya itu dibuang di tempatnya, ada yang dibuang di sembarangan gitu. Kemudian bagaimana pendapat Bapak tentang kebudayaan dan sejarah yang mulai hilang di kalangan masyarakat? Menurut saya, sebagaimana yang saya ulas tadi, ini adalah salah satu bentuk peninggalan dari leluhur kita. Makanya kita sebagai generasi penerus, seharusnya kita harus sering-sering mengunjungi ke tempat peninggalan para leluhur kita. Kenapa? Karena kita ini sebagai generasi penerus hanya tinggal mengunjungi dan merawat. Pak, coba bayangkan orang tua kita dulu, leluhur kita dulu membuat dengan susah payah jauh dari pemukiman warga dengan alat seadanya, dengan tujuan supaya anak cucu kita bisa mengenal situs-situs atau peninggalan yang pada zaman dahulu itu. Terima kasih Bapak karena sudah bisa dan mau menceritakan tentang sejarah-sejarah di Petilasan di sini. Ya, sama-sama. Dan semoga semakin banyak pengunjung di Petilasan ini. Amin. Yang ingin belajar dan memahami sejarah-sejarah di sini. Amin. Dan terima kasih lagi untuk semuanya Bapak. Ya, hati-hati jalan, teruskan cita-cita, karena masa depanmu ada di tanganmu sendiri. Teruskan apa yang kamu anggap baik, yang kamu anggap benar, teruskan. Jangan sampai patah semangat. Rahayu Sagung Dumadi. Rahayu. Ya, rahayu. Ya. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Pertapaan Indrokilo. Ciptakan suasana hening untuk ketenangan bersama. Oh ini ya tempat pertapaan Presiden pertama Bapak Soekarno. Ternyata budaya di Indonesia sangat beragam, dan sepatutnya kita sebagai generasi muda melestarikan semua budaya yang ada di Indonesia agar tidak hilang dan punah.